Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas UAV saya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Almadi Firdaus. Saya dari kelas TIK A, angkatan 2022, dengan NIM 23203. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari jenis-jenis drone. Yang pertama itu dari fixed wing, terus yang kedua dia multicopter, terus yang ketiga dia VTOL. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang fixed wing. Nah, fixed wing ini dia memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi sistem sayap. Dan tipe fixed wing ini memerlukan desain yang aerodinamika pada sayap dan badannya sehingga perancangannya cukup rumit. Jadi contohnya ada gambar yang di samping seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini fixed wing ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dia cocok nih digunakan untuk pemetaan maupun surveillance. Karena kemampuannya itu terbangnya lebih lama daripada drone jenis rotary wing. Terus yang kedua juga dia bisa terbang hingga beberapa jam. Idealnya itu untuk area luas seperti perkebunan kelapa sawit. Dan yang ketiga, dia itu sangat cocok untuk pemetaan atau survei dalam skala besar. Untuk kekurangan dari fixed wing ini, drone-nya ini, dia itu tidak bisa hover melayang di satu tempat, sehingga tidak cocok nih untuk merekam video maupun mengambil foto yang estetis. Terus yang kedua, dia memerlukan area khusus untuk lepas landas dan mendarat, kecuali dilengkapi mekanisme peluncur atau parasut. Dan yang ketiga, dia membutuhkan keahlian lebih dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. Terus yang kedua, ini dia multicopter. Yang kedua, drone multicopter, yaitu dia adalah jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Jadi, multicopter ini dibagi jadi dua, yaitu single rotor, dan yang kedua itu multirotor. Tipe single rotor ini berbentuk seperti helikopter. Dia menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multirotor dia menggunakan 3-8 baling-baling. Contohnya itu seperti gambar yang di sampingnya. Jadi dia mempunyai 3-8 baling-baling. Itu untuk multicopter. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari multicopter? Dari multicopter itu mempunyai kelebihan yang pertama, desainnya sederhana, mudah dioperasikan bahkan oleh pemula. Terus yang kedua, dia sangat baik nih untuk pengambilan gambar, detail, atau survei yang di area sempit. Terus yang ketiga, dia tuh bisa diam di udara untuk waktu lama. Cocok juga nih untuk inspeksi spesifik seperti mengecek pohon atau infrastruktur. Terus yang keempat, dia mudah dibawa dan dioperasikan di area kecil. Jadi dia fleksibel nih, dan dia enaklah dibawa kemana-mana dan mungkin bisa dibilang ya dalam bentuk yang kecil juga ada, bentuk yang besar tapi bisa muat dibawa kemana-mana. Terus kekurangannya itu dia biasanya hanya bisa terbang tuh sampai 20-40 menit tergantung kapasitas baterainya juga. Jadi usahakan sebelum kita menggunakan multicopter drone ini kita harus mengcharger dulu baterainya agar dia bisa terbang dari ketinggian berapa gitu. Terus yang kedua, dia tidak cocok untuk area survei yang luas karena multicopter ini bisa dibilang drone yang kecil, bentuk kecil, ada juga bentuk yang sedang, besar, tapi dia tidak cocok nih untuk area survei yang luas karena kita bisa lihat juga dari dia terbangnya juga, dari waktu juga, dari kapasitas baterainya juga tidak memungkinkan untuk area survei yang luas. Terus yang ketiga, dia stabilitas bisa terganggu dalam kondisi angin kencang. Jadi untuk drone multicopter ini, ketika kita menaikkan nanti, dia ketika angin kencang juga dia tidak bisa terdeteksi nih dari segi itunya. Jadi kalau dari kondisi angin kencang, dia mungkin bisa terombang-ambing karena dari bentuknya juga kecil, mungkin. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, dia ini PTOL, drone PTOL, yang dimana singkatan dari PTOL ini adalah Vertical Take Off and Landing. Drone ini bisa lepas atau landas dan mendarat secara vertikal, seperti halnya rotary wing. Namun pada ketinggian tertentu, drone tersebut akan terbang dengan mode fixed wing sebagaimana drone airplane. Untuk kelebihan dan kekurangan dari drone PTOL itu mempunyai kelebihan menggabungkan keunggulan fixed wing seperti jangkauan luasnya, terus durasi panjangnya. Jadi ini gabungan dari fixed wing itu jadilah PTOL tersebut. Dan multicopter
yang hovering, lepas landas di area kecil. Jadi dia semua gabungan dari fixed wing dan multicopter itu digabungin ke jadi satuan drone PTOL tersebut. Terus yang kedua, dia bisa digunakan untuk survei luas sekaligus inspeksi detailnya. Terus yang ketiga, dia dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti multicopter tersebut tadi. Dan kekurangan dari drone PTOL tersebut, yang pertama nih, teknologi hybridnya itu membuatnya harganya jauh lebih tinggi dibanding multicopter atau fixed wing. Terus yang kedua, dia memerlukan operator yang lebih berpengalaman untuk pengoperasian dan perawatannya. Jadi kita tuh nggak bisa nih yang pemula untuk menggunakan PTOL, tidak. Jadi kita harus dijangkau oleh berpengalaman agar pengoperasian kita dan perawatannya itu lebih bagus lah. Karena pengoperasiannya juga susah ya. Jadi perlu operator yang lebih berpengalaman. Terus yang ketiga, dia desain hybrid cenderung lebih berat dibanding jenis lainnya. Jadi desain hybridnya itu cenderung lebih berat nih dibanding jenis lain daripada drone-drone sebelumnya. Oke, Jian, terakhir pertanyaannya, mana yang lebih cocok untuk perusahaan kelapa sawit? Kalau untuk saya, itu yang cocok tuh adalah drone VTOL, Vertical Take Off dan Landing. Alasannya itu kenapa? Alasannya itu yang pertama dari segi fleksibilitas areanya. Perkebunan kelapa sawit ini kan sering memiliki area yang sangat luas dan beragam, karena kan dari kelapa sawit ini kan sangat luas nih. Jadi dari lahan terbuka hingga area dengan vegetasi yang rapat, PTOL ini cocok nih untuk survei area luas sekaligus inspeksi spesifiknya. Nah, yang kedua, dari segi efisiensi waktunya, di mana jarak tempuh dan durasi terbang yang panjang mempermudah pemetaan lahan dalam satu kali misi. Jadi, dari segi efisiensi waktunya juga banyak dan panjang, sehingga durasi terbangnya itu jadi mempermudah lah. Dan karena kan dari area luasnya juga lebar, memiliki area yang sangat luas dan beragam. Terus yang ketiga, dia dari kemudahan operasionalnya, yang dimana tidak membutuhkan landasan yang besar. Jadi sangat cocok nih untuk lingkungan perkebunan yang sering tidak memiliki area rata yang luas. Jadi cocoklah untuk operasionalnya. Dan yang terakhir, dia dari nilai investasinya. Kenapa? Karena pun meski mahal, penggunaan PTOL ini bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang, seperti pemetaan manual atau inspeksi yang membutuhkan tenaga manusia. Jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar bisa dibilang untuk menggunakan PTOL. Mungkin, karena PTOL ini pun mahal juga ya, jadi karena masih mahal, bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang. Oke, ini untuk referensinya. Dan sekian, terima kasih untuk hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.